Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas A Perikanan Kreatif Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Nadita Dinanti. Saya Mila Sabina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Analisa Pengaruh Emosional Marketing Terhadap Purchase Intention melalui Brand Awareness pada produk Dove Personal Care di Surabaya. Dan jurnal ini ditulis oleh Iren Susilo dan Hatane Samuel. Jadi, di dalam jurnal ini adalah masalah yang disoroti, yaitu naluri wanita yang ingin tampil cantik dalam berbagai keadaan dan selalu ingin menjadi pusat perhatian dimanapun berada. Dan wanita itu sering sekali memakai produk kecantikan, dan kondisi ini dimanfaatkan oleh personal care Dove yang mana menggunakan teknik emotional marketing. Dan teknik emotional marketing itu sendiri dimanfaatkan oleh personal care Dove untuk mengajak perempuan Indonesia menyadari dan merayakan kecantikannya melalui program Dove Real Beauty Movement dengan tujuan menginspirasi perempuan agar lebih percaya diri. Dan tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu 1. Menganalisis bagaimana emotional marketing mempengaruhi purchase intention melalui brand awareness. 2. Memfokuskan produk perawatan Dove itu sendiri. 3. Dapat mengetahui hubungan langsung antara emotional marketing, purchase intent, dan brand awareness. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu casual research, yang dimana casual research itu yaitu mencari dan mendeskripsikan mengenai hubungan serta sebab dan akibat dari setiap variabel yang sedang diteliti oleh peneliti tersebut. Nah, dari penelitian ini itu casual research itu memiliki sifat asosiatif kausal, yang dimana peneliti itu ingin mengetahui bagaimana sih suatu variabel ini itu bisa mempengaruhi variabel yang lainnya juga. Nah, pendekatan penelitian yang dipakai oleh peneliti ini itu yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini itu lebih ke research data dan lainnya. Jadi pendekatan kuantitatif ini itu peneliti itu membuat penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, yang dimana filsafat positivisme ini itu sesuai pada fakta atau sejarah yang pernah ada sebelumnya. Nah, dari pendekatan kualitatif ini itu bisa digunakan dalam penulis itu digunakan untuk meneliti sebuah populasi yang seluruh wanita yang berdomisili di Surabaya. Jadi alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti itu yaitu kuesioner, software analisis data, teknik analisis data yang digunakan penulis itu selain itu yaitu generalized structured component analysis atau GSCA, dan juga pet coefficient analysis. Jadi hasil penelitian dari penulis jurnal ini yaitu yang pertama, adanya pengaruh positif emosional marketing terhadap brand awareness, yang dimana iklan itu dibuat dengan menggunakan sisi emosional setiap konsumen, yang bertujuan agar iklan ini itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa iklan ini itu ada di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pengaruh positif emosional marketing terhadap purchase intention, di mana terdapat motif rasional dan emosional yang mempengaruhi minat beli dalam masyarakat. Jadi pengaruh positif emosional marketing terhadap purchase intention ini itu dapat ditemukan bahwa adanya motif rasional juga emosional yang dipengaruhi oleh minat beli terhadap masyarakat. Nah, maksudnya itu gimana sih? Nah, jadi maksudnya itu masyarakat membeli barang yang dia sukai, tetapi dia belum tentu ingin banget memiliki barang tersebut. Jadi yang ketiga itu yaitu adanya pengaruh brand awareness terhadap purchase intention, yang dimana masyarakat itu memiliki keinginan atau minat yang ditentukan oleh merek tersebut. Misalkan
Jadi masyarakat itu lebih memilih membeli barang yang mereknya itu dikenal oleh masyarakat secara lebih luas. Contohnya ini Dove. Dove ini kan merek brand yang dikenal oleh banyak masyarakat. Jadi otomatis masyarakat itu akan memilih brand Dove ini sebagai penggunaan brand mereka yang dibutuhkan. Kesimpulannya yaitu mengapa Dove melakukan pendekatan menggunakan emotional marketing terhadap purchase intent melalui brand awareness, karena ini benar-benar berpengaruh positif dengan konsep iklan Dove itu sendiri dan mempengaruhi masyarakat untuk mengingat konsep iklan ini. Dan emotional marketing juga digunakan untuk mempengaruhi minat beli masyarakat. Dan emotional marketing memungkinkan Dove untuk lebih dari sekedar mempromosikan produk, namun juga menciptakan hubungan emosional yang kuat dengan konsumennya sehingga meningkatkan loyalitas dan preferensi terhadap merek tersebut. Berdasarkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kekuatan serta kelemahan pada jurnal ini itu akan disampaikan oleh teman saya. Jadi kekuatannya itu ada pendekatan kuantitatif, dan pendekatan kuantitatif itu memungkinkan dengan analisis data yang lebih objektif dan dapat diukur, memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan. Terus ada referensi topik, yaitu mengenai emotional marketing sendiri dan pengaruh terhadap brand awareness dan purchase intention yang sangat relevan dalam konteks pemasaran yang modern. Terus ada temuan signifikan. Temuan signifikan yaitu penelitian menemukan bahwa emotional marketing itu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap brand awareness dan purchase intention, dan memberikan wawasan berharga bagi pemasar dan perancang strategi pemasarannya yang efektif. Terus ada data empiris, dan jurnal ini didukung oleh data empiris yang diambil dari masyarakat Surabaya, memberikan konteks lokal yang dapat diterapkan dan strategi pemasaran di wilayah tersebut. Lalu ada kelemahannya, yaitu keterbatasan generalisasi, dan ini hanya dilakukan di Surabaya sehingga hasilnya itu tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas di Indonesia atau kayak negara lain. Lalu ada keterbatasan dalam dimensi emotional marketing, dan penelitian ini mungkin tidak mengeksplor semua dimensi dari emotional marketing secara mendalam, sehingga ada kemungkinan beberapa aspek paling terlewatkan dalam analisis. Lalu ada faktor lain yang tidak diperhitungkan, yaitu kayak meskipun penelitian ini mencakup beberapa variabel dan memungkinkan faktor lain yang mempengaruhi purchase intent seperti pengalaman pribadi atau rekomendasi dari teman, itu tidak diperhitungkan secara mendalam. Nah, jadi gimana sih hasil dari penelitian jurnal ini itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata? Nah, penulis ini itu membuat jurnal penelitian ini itu bertujuan untuk membuat sebuah kampanye. Nah, kampanye sosial ini itu melibatkan semua wanita yang ada di Surabaya untuk yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri kepada mereka bahwa mereka itu memiliki kecantikan masing-masing. Nah, dari kampanye sosial ini itu karena tujuannya untuk mensadarkan masyarakat bahwa dirinya mereka cantik, dan juga dari adanya kampanye ini itu sehingga terbentuknya sebuah emosi yang sangat positif. Juga dari selain emosi yang positif ini itu membentuk juga sebuah brand awareness terhadap sebuah produk Dove, karena dari kampanye ini itu produk Dove ini itu kan awalnya emang membuat sebuah kampanye sosial dengan bahwa masyarakat Surabaya itu cantik, karena dengan adanya penggunaan produk Dove ini itu bisa menyadarkan bahwa masyarakat di Surabaya maupun di daerah lainnya juga bahwa mereka itu cantik, bisa memilih dirinya itu cantik.
Saran dari kami untuk penulis itu untuk melakukan penelitian selanjutnya yaitu tidak melakukan penelitian di lokasi di Surabaya aja, tetapi di lokasi yang berbeda. Itu lokasi yang berbedanya itu tidak hanya mencakup Surabaya saja, tetapi misalnya Jawa Barat atau Bandung, Jawa Barat kan Bandung, terus Jakarta dan negara lainnya juga. Lalu ada penggunaan metode kualitatif. Di sini kan penulis merekomendasikan penggunaan metode kualitatif itu dalam penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi dan pengalaman konsumen terhadap emotional marketing dan wawancara mendalam atau kompleks. Lalu ada evaluasi efektivitas kampanye, dan penelitian selanjutnya itu kayak dapat mencakup evaluasi efektivitas kampanye pemasaran dengan menggunakan emotional marketing, dan ini akan membantu perusahaan memahami dampak dari strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil. Videonya itu mengenai Dove Choose Beautiful. Selamat menonton. It was my choice. And now I will question myself for the next few weeks, maybe months. We had an option of 2 pathways to walk, and they led to 2 doorways. It was a bit confronting, actually, to be honest, to see these big signs and feeling like you had to choose and be self-conscious of how you perceive yourself and perhaps if it lines up with how the rest of the world perceives you. I went through the average door. Really? Yeah. Oh my gosh. Yeah. I didn't even hesitate. 漂亮对我的概念来说，就是像明星那种遥不可及的那种。我走的是一般。Mas eu acho que é mais porque eu me arrependi da escolha, porque era diferente do que eu vivo, é diferente do que eu sou. Am I choosing because of what's constantly bombarded at me, what I'm being told that I should accept, or am I choosing because that's what I really believe? I walked into that door which said average, and I didn't feel really good after that. Because obviously I had rated myself average and nobody else. Todos os dias eu passo pela porta comum e ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo Bonita. I wanted to go through the average door, but my mum just pulled me over to the beautiful door. It was quite a triumphant feeling. It was like telling the world, I think I'm beautiful. I just wish more young women realized it. 要是再给我一次机会走那扇门的话，我觉得我应该会选很美那扇门。I think I would walk through the beautiful door. Acho que a porta bonita tá completamente aberta pra mim. Maybe I could walk in that door. You can. Next time I look into the mirror, I will see somebody really beautiful looking back at me. Beautiful is a great word. So why not see what's on the other side of that? Seperti yang kita sudah paparkan tadi,
tadi, mengenai iklan yang sudah kita paparkan tadi, dan juga penjelasan yang kita sebutkan mengenai jurnal ini, yaitu kita membuat simpulan bahwa pendapat kita mengenai jurnal dan juga iklan itu, yaitu bahwa iklan Dove ini itu memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa cantik, kita bisa memilih bahwa kita itu semuanya itu cantik, dan juga dari jurnal ini itu menekankan bahwa dengan adanya emosional marketing, dengan adanya emosional, nah jadi emosional ini tuh gimana sih? Jadi emosional ini itu kita sebagai wanita pasti kita tuh pengen bisa tampil percaya diri, bisa ingin tampil dengan cantik. Nah dari emosional ini itu kita bisa membuat strategi pemasaran dari emosi-emosi yang terjadi oleh wanita tersebut. Nah, jadi strategi ini itu terbentuknya kepercayaan diri terhadap wanita, seluruh wanita maupun di Surabaya maupun juga setiap daerah Indonesia dan juga dunia. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Burungnya bisa ditemukan di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.